Gimana kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa, oke? Kita mau mulai ibadah online hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian, bersuka di dalam Tuhan. Semuanya nyanyi ya, oke? Tepuk tangan yuk semuanya. Semuanya bersuka cita, oke? Nyanyi sama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah sekarang, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah sekarang, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, Nah, adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan firman jadi manusia. Semuanya siapkan hati, semuanya fokus. Kita mau sama-sama memuji. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Semuanya dengan sikap berdoa yang baik, kita menghormati Tuhan, kita pujikan satu kali lagi. Shalom semua, happy Sunday. Semoga kita tetap sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kepala pasukan pada penyaliban Yesus. Sebelum belajar firman Tuhan tentang kepala pasukan pada penyaliban Yesus, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata kita. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari yang baru yang telah Kau berikan pada kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, jadikanlah hati kami tanah yang paling subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari kita buka ayat pertama, yaitu di Injil Matius pasal 27 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. Nah, kalau di Injil Matius disebutkan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ini memang benar, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Nah, apa yang telah terjadi ini itu ketika tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas hingga bawah. Lalu berkata, sungguh Ia ini adalah Anak Allah. Nah, kepala pasukannya yang berkata, sungguh Ia ini adalah Anak Allah, bukan prajurit-prajuritnya. Ini menunjukkan bahwa kepala pasukan itu baru percaya ketika melihat tanda. Dan tandanya itu ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Kita buka satu ayat lagi di Injil Lukas pasal 23 ayat 47. Nah, ini kurang lebih sama. Mari kita baca terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, di sini kan cuma dijelaskan kepala pasukan saja yang melihat. Yang ditekankan di sini adalah kepala pasukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini tanda yang tadi seperti di Matius 27 ayat 54, yang gempa bumi dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, ketika dia melihat, dia kan percaya, lalu dia itu memuliakan Allah dengan kata-kata ini, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, di sini juga beda sama Injil Matius tadi. Di sini itu kata-katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini itu merupakan seruan karena ada tanda serunya. Sedangkan kalau kita lihat di Injil Matius tadi, ini tidak ada tanda serunya. Karena di sini seperti suatu pernyataan.
Apa yang dapat kita pelajari dari cerita kepala pasukan pada penyaliban Yesus? Yang dapat kita pelajari adalah kepala pasukan baru percaya ketika melihat tanda. Nah, kita kalau misalnya melihat suatu tanda dari Tuhan itu kadang baru percaya. Namun Tuhan tuh tidak kepingin kita percaya ketika baru melihat tanda. Kita tuh harus percaya karena kita tidak melihat. Itu yang dinamakan iman. Terus yang kedua, kepala pasukan memiliki sikap terbuka dan percaya setelah melihat tanda. Banyak orang ketika di Bukit Golgota itu melihat tanda yang sama, namun tetap tidak percaya. Karena pemikirannya kalau Yesus itu bukan anak Allah. Yang ketiga, kepala pasukan memuliakan Allah setelah melihat tanda. Dan tadi kan adanya di Injil Lukas, ada kata memuliakan. Nah, yang keempat, kepala pasukan percaya di tengah ketidakpercayaan bangsa Israel bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika semua bangsa Israel ingin menghukum mati Yesus disalib, kepala pasukan ini percaya, padahal dia itu bukan orang Israel, bukan bangsa Israel. Dia itu dari Romawi. Nah, kita tahu kalau misalnya orang Romawi itu lebih mengenal dewa daripada Tuhan. Dewanya kan banyak kayak dewa Athena dan lain. Tapi dia itu punya, karena sikap terbuka tadi, percaya, yaitu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah ketika setelah melihat tanda itu. Nah, kesimpulannya, kita tuh harus percaya walau tak melihat tanda apapun. Karena kalau kita cuma mengandalkan atau menuntut Tuhan menunjukkan tanda, maksudnya Tuhan nggak kasih tanda, kita nggak mungkin percaya. Tapi Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Contohnya itu seperti kita mau ulangan, kita kan belajar. Kita belajar terus, kita sudah siap ulangan, tapi ketika di tengah ulangan, kita tuh kadang-kadang ada lupa-lupanya kan, pas sedikit-sedikit pasti ada lupa-lupanya. Tapi Tuhan itu kayak ngasih kita hikmat untuk mengerjakan, sehingga kita tuh bisa menjawab. Walaupun kita tuh gak perlu gunakan cara-cara lain ya. Tapi Tuhan tuh sudah kasih kita hikmat untuk kita bisa menjawab ulangan tersebut. Nah, itu juga merupakan suatu pekerjaan Tuhan. Dan itu juga merupakan tanda, cuman kita kayak tidak merasa itu adalah tanda dari Tuhan. Kalau kita tuh selalu disertai Tuhan. Yang kedua, mau meneladani sikap kepala pasukan yang mau berpikir terbuka dan percaya setelah melihat tanda. Ketika kita sudah melihat tanda, berarti Tuhan itu ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tuh harus memiliki respon yang tepat. Kalau misalnya kita tuh sudah dikasih tanda, berarti kita harus percaya. Ini loh, Tuhan tuh sudah menunjukkan tanda. Kalau kita masih nggak percaya, berarti kita tuh memang punya hati yang tertutup, tidak mau terbuka gitu ya. Walaupun memang Tuhan lebih menginginkan kita percaya tapi tidak melihat tanda, namun kita tetap harus meneladani sikap kepala pasukan yang memang bukan bangsa Israel, yang kata lainnya tuh kafir gitu ya, lebih tepatnya, bukan umat Yahudi juga, yaitu orang kafir tapi mau berpikir terbuka dan percaya setelah melihat tanda. Bahkan dia akan mengakui kalau dia itu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Nah, ini berani menjadi beda karena dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika semua orang nggak percaya kan, dia percaya. Walaupun dia memang orang kafir, tapi dia itu tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi seperti itu tentang kepala pasukan pada penyaliban Yesus. Ya, kita sudah belajar tentang kepala pasukan pada penyaliban Yesus hari ini. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu percaya walaupun tidak ada tanda-tanda yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kepala pasukan ini memiliki sikap yang baik Tuhan terhadap tanda-tanda yang telah Kau berikan. Kepala pasukan ini mau menerima Engkau Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya padamu Tuhan dan berani menjadi beda Tuhan ketika semua orang sama tidak percayanya Tuhan kepadamu. Kami tetap percaya walaupun banyak teman-teman kami yang tidak percaya. Ubah
kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau selesai ibadah Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami selalu percaya dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Nah, adik-adik, bagaimana cerita hari ini tentang kepala pasukan pada penyaliban Tuhan Yesus? Yang pastinya, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, harus ditanam dalam hati kalian ya. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Nah, kalau sudah ditanam dalam hati kita, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pengumuman untuk minggu depan, kita ada ibadah lewat FaceTime pukul 9 pagi. Untuk cara bergabungnya, kalian bisa scan barcode yang ada di samping ini. Jangan lupa untuk di-scan ya. Kakak tunggu minggu depan. See you next week and God bless you. Bye-bye.